Halo Sobat Tani semuanya. Nah, pada video kali ini Mas Tani akan mereview ya tanaman padi yang terkena sundep atau beluk, dan ciri-cirinya seperti apa ya, kita lihat. Nah, langsung saja kita bahas ya Sobat Tani semuanya. Jadi di depan kita ini adalah tanaman padi yang terserang sundep teman-teman, atau beluk ya. Kalau sudah jadi gini itu beluk namanya. Kalau sundep biasanya itu di masa vegetatif ya, yang biasa kita sebut, dan tanaman kita menjadi kuning ya. Nah, tapi kalau sudah menjadi beluk ini di fase generatif dan biji padi atau bulir-bulir padi kita ini kopong ya atau kering ya Sobat Tani semuanya, berwarna putih. Nah, langsung saja kita bahas dulu ya, beluk atau sundep ini apa. Jadi beluk atau sundep ini disebabkan oleh hama yang bernama hama penggorok batang ya teman-teman. Nah, hama penggorok batang yang menyerang di batang atau nah seperti ini ya. Sebentar teman-teman, foto fokus. Nah, jadi seperti ini yang diserang tuh di pangkal bawah. Jadi yang luka di pangkal bawah. Ini mohon maaf ya Mas Tani, suaranya agak kurang jelas karena di samping jalan raya ini. Nah, kita hanya di samping jalan raya. Nah, jadi kalau beluk teman-teman atau sundep ini yang diserang ini pangkal buah ya, seperti ini. Beda lagi dengan patah leher. Nah, cirinya sama, kopong ya. Ininya kopong, apa namanya? Bulirnya kopong. Akan tetapi kalau patah leher ini di sini ada luka teman-teman. Nah, di sini ada luka. Sedangkan kalau sundep ya, kalau sundep itu lukanya di sini di pangkal batangnya. Jelas ya untuk perbedaan antara sundep dan patah leher atau tekek kalau orang sini bilang. Dan kalau tanaman yang sudah terkena seperti ini itu tidak bisa diobati teman-teman. Jadi kita mengobati si sundep ini atau si beluk itu pada fase generatif ya, pada fase pencegahan ya, atau fase vegetatif. Jadi kita bisa mencegah di situ. Dan kalau ada pun 12 itu memang sudah wajar teman-teman ya. Tapi kalau bisa ya nggak ada. Tapi kalau masih bisa dikendalikan ya bisa kita kendalikan. Jadi misalnya kalau di lahan Mas Tani kan ada 12 itu wajar teman-teman ya. Yang sebelah sana sudah full semua nggak ada. Kalau yang sebelah sini teman-teman yang dekat lampu ini 12 itu adanya. Tapi tetap harus kita kendalikan supaya tidak menyerang yang lain teman-teman ya. Jadi sundep ini supaya tidak bisa menyerang tanaman yang lain. Karena si sundep sendiri ya Sobat Tani semuanya, si sundep ini salah satu hama yang aman Mbah. Mohon maaf teman-teman, tadi ada ini ya, ada Mbak Mutin. Jadi kita lanjut ya, yang namanya sundep ini menyerang bisa di fase vegetatif atau di masa generatif ya. Kalau generatif biasa kita sebutnya beluk ya, atau kondisi di mana tanaman padi kita kopong ya. Nah, kalau patah leher sendiri teman-teman, kalau patah leher ini penyebabnya jamur ya, jelas jamur. Sedangkan kalau sundep seperti ini itu penyebabnya hama penggerek batang atau ulat ya, atau ulat. Jadi fasenya ulat itu telur, terus ulat, kepompong, baru jadi ngengat atau klaper. Nah, jadi kita bisa mengendalikan itu di fase ngengatnya. Jadi sebelum ngengat ini bertelur bisa kita kendalikan dengan beberapa insektisida teman-teman, seperti dimehipo, emamectin benzoat, ataupun isosikloseram atau incibio itu juga bisa kita gunakan untuk mengendalikan si ngengat itu sendiri. Nah, jadi kalau bisa si sundep ini kita cegah ini untuk mata rantainya teman-teman ya, supaya tidak menyebabkan tanaman padi kita seperti ini teman-teman. Nah, ini kalau 12 sih tidak masalah ya, tapi kalau banyak banget itu bisa menurunkan hasil panen sampai 80% teman-teman ya. Sangat-sangat merugikan sekali buat petani ya. Nah, ini adalah salah satu review Mas Tani ya. Mohon maaf ini Mas Tani kurang maksimal teman, karena ini ada bocil ya. Kita bawa bocil ini teman-teman. Nah, kita bawa bocil dan di samping jalan raya. Besok kita bahas lagi seputar sundep. Jangan lupa support Mas Tani dengan cara like, komen, dan subscribe channel Tanipedia Official. Oke lah, mantap.